ke Saburai Jua. Saburai Jua. Saya tadi bilang saya penganut teori evolusi, ya. Ternyata ada saya temukan atau dari hasil kami itu kita bikin pergerakan yang luar biasa yang saya sebut dengan revolusi. Lalu kemudian saya tulis dalam buku yang namanya Revolusi Pertanian di Saburai Jua, kira-kira seperti ini. Ya, mungkin ada yang pernah lihat ya, Revolusi Pertanian Saburai Jua, saya tulis kira-kira seperti ini. Kalau tadi saya tulis tentang budaya seperti ini, ya. Jadi Revolusi Pertanian Saburai Jua seperti ini. Nanti kemudian waktu ada Bupati Malaka pada setiap dia bilang Revolusi Pertanian di Malaka, Revolusi Pertanian di Malaka. Ya. Baik, jadi ya tadi saya gambarkan nelayan di Mantan. Oh, jadi di saya punya kampung tadi ada pulau besar yang namanya Lembata, tetapi semua penduduk Lembata yang murni nelayan itu saya punya kampung saja tadi. Nelayan tradisional penangkap ikan paus, yang lain-lain itu tidak. Di kota yang Lembata dia nelayan orang Bugis, orang yang datang dari Sulawesi. Lalu kemudian penduduk yang beragama Islam, bagian timur yang namanya Lama Kira, Lama Hala. Mereka itu memang nelayan yang kemudian dia tersebar kemana-mana ke wilayah Flores bagian timur. Di Manggarai sana, pertama orang Sulawesi yang datang ke sana. Ya, datang ke sana. Nah, mereka menjadi nelayan. Datang tinggal di Momere, datang tinggal di Sika, Bajawa, ya, Nageke, tinggal di apalagi sana, di Manggarai, ya, Kretina. Akan temukan di situ adalah mereka adalah penduduk yang beragama Islam yang datangnya dari Sulawesi, datangnya dari Bima, ya, datangnya dari Mima, lalu kemudian mereka bekerja sebagai nelayan. Sedangkan penduduk asli yang namanya orang Manggarai, yang namanya orang Lembar, begitu pula dengan orang lama itu mereka dominan etnisnya kebanyakan dari mereka adalah keturunan raja dari Sulawesi sana, ya, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi. Nah, jadi penduduk asli di pulau-pulau besar itu hampir tidak ditemukan, hampir tidak bekerja sebagai nelayan. Yang bekerja sebagai nelayan adalah penduduk pendatang. Anda ada di sini di kemudian tadi saya cerita yang ada di pesisir di Oesapa datang itu, ya. Kemudian Tarus ada Sulamanda, ya. Ada penduduk yang itu, kalau itu baru. Tapi kalau Anda lihat saja orang yang tinggal di Oesapa di menjelang pantai itu kebanyakan orang Sulawesi yang bermata pencarian sebagai nelayan, yang mata pencarian sebagai nelayan. Nah, lalu kemudian ada temukan lagi di Pulau Kera. Itu orang dari Sulawesi. Suku bangsa Bajau yang datang ke Sulawesi itu 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, ya. Mereka sudah lama di situ. Mereka lah suku bangsa pelaut. Lalu mereka tinggal di pulau-pulau kecil yang bagi kita kok bisa ya orang bisa hidup di situ, ya. Siapa pernah pergi ke Pulau Kera? Saya pernah pergi ke Pulau Kera. Ya, sekali kamu berkelompok lah pergi main-main di Pulau Kera, bisa melihat langsung. Oh iya ya, ya. Ada tahu Pulau Kera? Febri Nabau. Ini orang Belu makan tidak tahu. Fitri. Iya Pak. Pulau Kera, kau tahu kau tidak Pulau Kera? Tidak Pak. Kau tidak tahu ya? Dia di Teluk Kupang, ya.
Teluk Kupang. Siapa yang tahu Pulau Kera? Tahu saja ada Pulau Kera di dekat. Kalau Anda berasal di Namosain, di pantai Namosain, Anda lihat dekat. Siapa yang tahu pernah lihat Pulau Kera? Lihat saja dari jauh. Siapa? Yonita, pernah lihat Pulau Kera? Tidak, Bapak. Tidak? Iya, Pak. Apalagi yang pernah? Orang Flores Timur pasti tahu itu. Arni Saleh. Arini. Iya, Pak. Pulau Kera, pernah lihat? Pernah dengar namanya, Pak. Aku tinggal di mana Arini? Kalau di sini di BTN, Pak. Oh, di BTN. Tidak pernah ke Namosain? Belum, Pak. Belum pernah. Kasihan namanya Cooper. Tahu Cooper? Kurang pergaulan. Ya, kita sudah mahasiswa begini, bila jelajah kita harus luas dong. Aryo, Ade Saputra, Luji. Ya, Aryo, Ade Saputra, Luji. Sekali lagi, sepanjang lama tidak menyaut, kau saya kasih nilai ya. Kalau kau nilai tidak ada, jangan tanya. Bilang, oh saya kuliah rajin, tapi Pak, kau tidak kasih nilai. Hari ini saya bilang Aryo Ade Saputra Luji, Bapak Ignas tidak kasih nilai. Karena dia pasang dia punya foto, kemudian dia tidur di mana, dia lari kemana. Aryo Putra Luji, ya. Saya tidak kasih nilai. Karena memang dia tidak kuliah. Walaupun dia pasang dia punya apa di sini, terang di sini, tapi manusianya tidak ada. Baik. Oke, jadi ya Pulau Kera dekat situ ya. Dia punya penduduknya itu sekarang sudah dulunya saya pernah tangani tahun 98 itu 36 KK ya. Dulu mereka minta untuk dipindahkan. Karena memang kalau kita pergi ke sana itu aduh, air tidak ada, mereka hidup dari mana? Ya, jagung tidak tumbuh, rumput juga tidak tumbuh. Yang ada rumah-rumah yang aduh, hanya sekedar bisa berenang saja, ya bisa berteduh sajalah. Tapi sekarang sudah ada bantuan, jadi banyak rumah yang sudah bagus ya. Tapi belum sampai ada rumah batu, rumah permanen. Hanya beratap seng, rumah kayu, lalu kemudian berdinding bambu atau bebak ya dari bahan baku. Rumah-rumah darurat masih ya, walaupun sebagian besarnya sudah beratap seng. Saya hanya lihat dari udara, tetapi tahun 96 97 saya cukup intensif di sana mempelajari mereka dan ujung-ujungnya adalah merekomendasikan agar mereka dipindahkan. Saya tidak merekomendasikan untuk mereka dipindahkan ya. Saya merekomendasikan mereka tetap diberdayakan di situ, tetap ada di situ dan diberdayakan, dimampukan untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya yang mereka punya supaya mereka ke depan bisa hidup semakin bagus. Lalu kemudian pemerintah, sekalipun saya tidak rekomendasikan, tapi pemerintah tetap membangun rumah tinggal lengkap ya untuk pindahkan mereka. Tidak satu pun yang mau, tidak satu pun di tempat oleh orang lain, orang yang datang dari sana, wilayah Gunung Sulamo sana, lalu kemudian menempati tempat itu. Seharusnya dibangun untuk memindahkan penduduk dari Pulau Kera ke tempat itu di Sulamo sana ya. Jadi saya kira gambaran. Saya sebagai ahli saya mengatakan tidak. Mereka paksa sebagai pemerintah Karinti Project dibangunlah sejumlah rumah, tetapi tidak ada satupun penduduk Pulau Kera yang mau pindah ke sana. Sekalipun di sana kita lihat air tidak ada dan sebagainya, semua serba tidak ada. Ya,
tapi di sana ada kehidupan. Orang kok bisa ya mereka bisa hidup di sini? Ternyata mereka hidup. Bukan di pantai itu juga banyak. Tadi di wilayah perairan Pulau Timur itu, tapi itu nanti kita jelaskan ya pulau-pulau kecil ya, kita nanti setelah ini baru kita bicara soal pulau-pulau kecil. Baik, kita kembali ke pulau-pulau besar tadi. Eksekusinya tadi saya sudah katakan, Bapak itu sudah katakan bahwa sekalipun pulau-pulau besar, banyak penduduk itu bermukim di pesisir pulau-pulau besar, tetapi semua mereka itu bukan nelayan. Mereka adalah nelayan sekedarnya, ya. Kecuali ada beberapa tempat tertentu yang kalau kita pelajari, mereka adalah penduduk pendatang yang datangnya dari luar Nusa Tenggara Timur, ya. Seperti tadi saya bilang orang Ende, ya, itu mereka dari Sulawesi sana datang tempati di Pulau Ende, kemudian baru mereka sebar kemana-mana, termasuk penduduk yang saya temukan di Pulau Praesalura di Sumba, ya. Lalu ataukah saya temukan lagi di satu penduduk nelayan di Pulau di Sumba Barat Daya. Mereka adalah nelayan. Begitu pula dengan penduduk pesisir di Pulau Sumba, di Sumba Timur semua. Kami temukan mereka adalah orang dari Ende, ya. Dia masih menggunakan bahasa Ende. Lalu kemudian bercampur juga dengan, misalnya saya ketemukan di Komodo, ya. Saya temukan di Komodo itu orang dari Sulawesi, ya. Lalu kemudian mereka menggunakan tempat-tempat, nama tempat juga nama Sulawesi, ya. Tetapi juga ada yang berasal dari Bima, ya. Berasal dari Bima. Baik, saya kira itu, ya. Sekali lagi bahwa kita selesaikan penduduk yang berkebudayaan lahan kering, ya, kepulauan dan pariwisata, ya. Ini kita belum masuk ke pariwisata. Mungkin Pak Ibu Maria sudah singgung sedikit tentang pariwisata. Lalu kemudian kita pariwisata, ya. Tapi kita masih singgung. Saya akhiri percakapan kita tentang penduduk di pulau-pulau besar dan sedang, ya. Pulau-pulau besar itu apa saja pulau-pulau besar itu? Adrianus. Apa? Pulau-pulau besar itu apa saja? Pulau besar, Pulau Jawa dong. Hah? Di NTT, bodoh. Sumba, ya kan? Dari dulu orang bilang ya. Flores Sumba Timur. Jangan disebut pulau besar saja. Flores Sumba Timur. Pulau Sedang, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Sabu, Pulau Rote, bisa juga Pulau Semau, ya, Pulau Sedang, ya. Nanti kemudian kita lihat lagi, kita bisa identifikasi pulau-pulau kecil seperti banyak pulau kecil seperti pulau seperti pulau Kira, tapi ada pulau seperti Pulau Kira tidak berpenduduk. Kira pulau kecil penduduk daya. Jelaskan pulau-pulau kecil. Oke? Dari tadi ada Pulau Sumba, pulau besar, ya, Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timur, Pulau Mora. Nanti kemudian pulau-pulau kecil, pulau-pulau sedang itu ada Pulau Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Lembata, Pulau Adonara, mungkin juga Pulau Solor, ya, sampai ke sana itu Pulau di Flores sana, Pulau Palue barangkali, ya, Pulau besar barangkali, ya, Pulau besar, tapi tidak terlalu besar, ya, kalau Palue barangkali, ya. Nanti kemudian ke ujung sana Pulau Komodo, ya, Pulau Komodo, terus ke Sumba tidak ada, hanya pulau-pulau kecil saja, pulau-pulau sedang tidak ada.
datang ke timur sini. Di sana ada Rote, ya Pulau Rote, Pulau Sedang, Pulau Sabu juga Pulau Sedang, Pulau Sumau barangkali juga Pulau Sedang, yang lainnya kecil. Itulah pulau yang berpenduduk tentunya. Oke, baik, saya kira sekali lagi itu kita mempunyai gambaran secara teori, kemudian dalam tanggung jawab kita nanti kemudian Anda menjadi sarjana membangun masyarakat pertanian. Karena sekali lagi mereka adalah bukan nelayan. Oke? Nelayan kedua seperti yang kita temukan, mereka penduduk pendatang, ya. Jadi orang ya, saya pernah sendiri di Bali adalah penduduk murni sebagai nelayan. Dan lain dan seperti yang digambarkan kemudian lain. Oke, saya kira begitu. Ada orang bertanya, silakan. Tidak, saya minta maaf, saya harus selesaikan kuliah karena ada yang tunggu, ya. Dan seperti biasa sebenarnya Anda tugas, ya, Anda buat tugas. Sedikit komentar, kalau Anda tidak sempat bertanya, mungkin sedikit komentar terhadap saya punya penjelasan pada pagi hari ini tentang nelayan, ya, masyarakat nelayan di pulau-pulau besar, tentang masyarakat di pulau kita, ya, potensi. Kita potensi kalau saya mengatakan yang menikah orang yang kemudian datang lalu menjadi tetap di negara. Nah, akan dia seolah-olah menjadi di Nusa Tenggara Timur, ya. Pagi kalau sejahtera asal dan ayat Recording stopped.